Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1. Aku akhirnya keluar. David Chen menghirup udara segar di luar dan berteriak sekuat tenaga. Di belakang David ada penjara Horrendel. Dia tinggal di sini selama 3 tahun dan akhirnya dibebaskan hari ini setelah menjalani hukumannya. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuamu. David membawa tas kanvas compang camping dan bergegas ke rumah. Orang tuanya belum pernah bertemu dengannya selama 3 tahun terakhir. Dan sekarang David sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, dia terus melihat cincin perunggu yang dikenakannya. Cincin itu diukir dengan naga yang hidup. Dan ada kata perintah di posisi kepala naga. Cincin ini diberikan kepadanya oleh sesama narapidana Ervin Lau ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini. Ervin ini adalah orang yang sangat aneh. Dia membicarakannya sepanjang hari. Mengatakan bahwa dia adalah penguasa sekte naga. Siapa yang mengetahui astronomi dan geografi, serta mahir dalam kedokteran forensik, yang dapat menghidupkan kembali manusia. Semua orang menganggap Ervin ini orang gila dan tidak mau memperhatikannya. Hanya David yang mau mengobrol dengannya ketika dia tidak ada pekerjaan. Dan dia bahkan memberinya beberapa makanan. Ervin memberitahu David beberapa hal aneh setiap hari. Tentang sekte naga. Tentang Pulau Naga. Hal-hal yang belum pernah didengar David. Belakangan, guru tua itu meminta David untuk menemaninya bermeditasi dan berlatih setiap hari. David juga bosan. Jadi dia belajar bersamanya. Namun siapa tahu, 3 tahun kemudian, David justru mengikuti Ervin tua untuk melatih keterampilan dan keterampilan medisnya. Tepat ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini, Ervin menyerahkan cincin itu kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa pada tanggal 15 Juli tahun ini, pergilah ke pulau tak bernama di Laut Cina Timur apapun yang terjadi. Selama dia tiba di pulau itu, tunjukkan cincinnya. Seseorang akan menjemputnya. Dan kemudian dia akan memiliki peluang besar. Karena dia belajar banyak dari Ervin. David percaya pada perkataan Ervin dan setuju. Tapi masih ada beberapa bulan sebelum tanggal 15 Juli. Sebelum dia menyadarinya, David sudah berjalan menuju pintu rumah sambil memandangi rumah bobrok di depannya. Wajahnya rumit. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya selama 3 tahun terakhir. Karena sifat impulsifnya, orang tuanya pasti berada di bawah banyak tekanan. Mengingat kembali 3 tahun lalu, mata David masih berkilat marah. 3 tahun lalu, dia dan pacarnya Delia Geng sempat membicarakan pernikahan. Keduanya adalah teman kuliah dan telah berbicara selama 2 tahun. Namun suatu hari, pada malam saat Delia dipulangkan, keduanya bertemu dengan Jordan yang mabuk. Jordan ini adalah generasi kedua yang terkenal kaya akan Horrendel. Dan dia telah melakukan semua hal buruk. Akibatnya, ketika Jordan melihat Delia cantik, dia menjadi tidak beritikat baik. Dan mulai menindas Delia. Sebagai generasi kedua kaya lokal yang terkenal, Jordan Xiao bahkan tidak memandang David sama sekali. Melihat pacarnya dihina, David jadi gila. Mengambil batu bata dan menghantamkannya ke kepala Jordan. Hasilnya bisa ditebak. Jordan yang kuat dan berpengaruh dipukuli. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi. Dan langsung memanggil polisi dan menangkap David. Dihukum 3 tahun penjara karena cedera yang disengaja. Baru pada hari ini David dibebaskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, David dengan lembut mengetuk pintu. Siapa ini? Pintu terbuka. Dan seorang wanita tua dengan rambut putih dan sosok reyot menjulurkan kepalanya.
meraba-raba ke depan dengan satu tangan. Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu tertutup. Dan terlihat jelas dia tidak bisa melihat apapun. Jadi dia buta. Ketika David memandang wanita tua di depannya, dia tertegun. Matanya terbuka lebar. Dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ini sebenarnya adalah ibunya, Barbara Tang. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, bagaimana ibunya menjadi seperti ini? Bu, ini aku. Aku David. Dia melangkah maju untuk mendukung ibunya dan berteriak kegirangan. David, apakah itu benar-benar kamu? Barbara menyentuh wajah David dengan kedua tangannya. Dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Bu, ini aku. Ini aku. Mata David juga memerah. Bu, ada apa denganmu? Apa yang salah? David tidak mengerti ibunya baik-baik saja ketika dia pergi. Mengapa dia menjadi seperti ini hanya dalam 3 tahun? Hei, ceritanya panjang. Ayo masuk. Barbara menarik David ke kamar. Melihat ruangan sederhana itu, yang hampir kosong, David tercengang. Meski keluarganya tidak kaya, namun ayahnya memiliki pekerjaan formal, sehingga masih mungkin untuk mencapai kehidupan berkecukupan. Namun bagaimana keluarganya menjadi seperti ini sekarang? Bu, apa yang terjadi di rumah? Ketika David melihat penampakan keluarga itu, dia bertanya kepada ibunya. Hai, Barbara menghela nafas. Setelah kamu pergi, Barbara menceritakan masalahnya dari awal sampai akhir. Ternyata setelah David dipenjara, keluarga Xiao tidak berniat melepaskan mereka dan menuntut ganti rugi sebesar 1 juta. Pada akhirnya, tidak mungkin. Orang tua David menjual rumah pernikahannya dan meminjam banyak uang. Namun mereka masih belum bisa mengumpulkan cukup uang. Pada akhirnya, sisa 300.000. Mereka hanya dapat mencicil keluarga Xiao. Oleh karena itu, pekerjaan ayah David juga hilang. Dan dia hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu jalanan. Sedangkan ibunya membasuh mukanya dengan air mata sepanjang hari. Dan matanya menjadi buta karena menangis. Inilah sebabnya mengapa David dipenjara selama 3 tahun. Tetapi orang tuanya tidak pernah melihatnya sekalipun. Mendengarkan ucapan ibunya, David perlahan mengepalkan tinjunya. Dan ada niat membunuh yang agung di kedalaman matanya. Dia tidak menyangka keluarga Xiao ini begitu kejam. Ini berarti membunuh keluarga mereka. Bu, apakah Delia sama sekali tidak peduli padamu? David bertanya dengan wajah bingung. Delia itu adalah istrinya yang hendak melewati pintu. Dan dia dipenjara karena Delia itu. Tidak mungkin Delia memandang orang tuanya seperti ini dan bersikap acuh tak acuh. Bukan. Oh, jangan dibilang. Keluarga geng tidak peduli. Bahkan mahar yang kami berikan. Saya ingin kembali. Tetapi mereka tidak memberikannya. Mereka bilang bukan salah mereka kalau mereka tidak bisa menikah. Itu karena kamu dipenjara. Jadi maharnya tidak akan dikembalikan. Ayahmu meminta teori kepada mereka. Dan mereka dipukuli oleh keluarganya. Semakin banyak Barbara berbicara, semakin pahit hatinya. Dan pada akhirnya dia tidak bisa menahan air matanya. Bab 2. Kalau begitu, keluarga geng benar-benar seperti ini. Alis David terkatup rapat. Dia tidak percaya Delia benar-benar seperti ini. Ketika dia ditangkap, Delia menangis dan berkata bahwa dia akan menunggu dia keluar. Dan keduanya akan menikah. Bagaimana jadinya seperti ini? David memutuskan untuk meminta Delia mengklarifikasi. Namun pada saat ini, pintu tiba-tiba dibanting dengan kuat. Begitu kuat hingga hampir membuat pintunya roboh. Mendengar ketukan di pintu, wajah Barbara tiba-tiba menjadi pucat. Dan dia dapat melihat bahwa dia sangat ketakutan. Bu,
Siapa ini? Melihat ekspresi Barbara, David bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir. Cepat kembali ke kamar. Jangan keluar. Barbara mendorong David ke dalam kamar dan membuka pintu dengan gugup. Pintu baru saja terbuka. Dan seorang pria botak dengan 4 atau 5 tato dan wajah galak masuk. Bagaimana uangnya disiapkan? Kepala botak itu memandang Barbara dan bertanya. Kakak botak. Semuanya sudah siap. Siap. Barbara terus mengangguk. Mengulurkan tangan dan meraba-raba untuk mengeluarkan tas kain dari sudut. Saat ini, banyak tetangga sekitar yang juga berkumpul. Memandangi orang-orang berkepala plontos. Mereka semua bersembunyi jauh. Orang-orang ini datang untuk meminta uang setiap bulan. Mereka benar-benar ingin membunuh orang. Tidak. Tidak ada hukum sama sekali. Set. Pelankan suaramu. Orang-orang ini semua dikirim oleh keluarga Xiao untuk mengumpulkan uang secara teratur. Beberapa tetangga bersembunyi dan berbicara dengan marah. Tetapi tidak ada yang berani peduli. Saat itu, kepala botak itu meraih tas kain di tangan Barbara, membukanya, dan meliriknya. Apa-apaan ini? Kepala botak itu mengerutkan kening dan membalik tasnya. Ada beberapa uang kertas tua berserakan di lantai. Ada 100, 50, 1 atau 2, dan bahkan lebih banyak lagi. Koin kotor. Bisakah sampah ini bernilai 10.000? Kepala botak itu bertanya pada Barbara dengan keras. Saudaraku botak. Tepatnya 10.000. Kami sudah menghitungnya. Kamu bisa menghitungnya jika kamu tidak percaya padaku. Barbara menemani senyumnya. Mengangguk dan membungkuk. Kentut. Kepala botak itu menendang perut Barbara. Dan dia langsung menyentuh tanah. Biarkan aku menghitungnya. Saya tidak punya waktu. Jadi beri saya 100 lembar uang. Mama. David bergegas keluar dari ruang belakang dan buru-buru membantu Barbara berdiri. Mata dingin menyapu orang-orang botak. Dan matanya bersinar dingin. Orang-orang berkepala plontos itu tertegun sejenak. Dan mereka semua bergidik di depan mata David. David. Siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat masuk ke kamar. Jangan khawatir. Barbara dengan putus asa mendorong David ke dalam kamar. Bu. Karena aku keluar. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Kamu duduk. David membantu Barbara duduk di bangku. Lalu berbalik dan menatap kepala botak itu dengan dingin. Kepala botak itu melirik ke arah David. Dan berkata sambil mencibir. Bukankah ini orang yang memukul Tuan Xiao dengan batu bata dan menjalani hukuman 3 tahun penjara? Aku tidak menyangka dia akan keluar. Ini benar-benar waktunya untuk keluar. Hari ini adalah hari besar untuk pacarmu dan Yang. Tuan Xiao akan menikah. Bukankah mantan pacarnya akan berpartisipasi? Penyu topi hijau. Hahaha. Kepala botak dan beberapa pria tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? David mengerutkan kening. Matanya penuh rasa tidak percaya. Aku berkata bahwa wanita yang membuatmu dipenjara karena dia akan menikah dengan tuan muda Xiao hari ini. Pernikahannya dilangsungkan di Hotel Regal. Tapi mewah. Mengapa kamu tidak pergi melihatnya? Kepala botak itu memandang David dengan ekspresi mencibir. Alis David semakin berkerut. Tangannya mengepal erat. Di belakangnya, wajah Barbara berubah. Dan dia gemetar karena marah. Lagi pula, putranya dipenjara karena Delia itu. Tapi dia tidak menyangka wanita ini akan menoleh dan menikahi musuhnya. Kamu berlutut dan meminta maaf kepada ibuku. Dan aku bisa mengampuni nyawamu. Cahaya dingin melintas di mata David. Dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun sedikit. Dan tawa orang-orang botak berhenti tiba-tiba. Setelah beberapa saat, kepala botak itu bereaksi dan berkata dengan marah, apa katamu? Anda meminta saya untuk bersujud dan meminta maaf. Dengan kepala botak itu, dia menghajar David dengan sebuah pukulan.
Dengan sosok David yang kecil, pukulan ini mampu membuat David terjatuh ke tanah. Bang! Tapi siapa tahu, saat si kepala botak baru saja muncul, David diusir. Pria botak itu tiba-tiba jatuh ke tanah sambil memegangi selangkangannya, berkeringat deras kesakitan, dan terus-menerus berteriak. David, kamu tidak bisa bertarung lagi. Mendengarkan ratapan kepala botak, Barbara buru-buru meneriaki David. David dipenjara karena serangan itu. Itu baru saja keluar. Jika dia dikirim karena pertarungan, apakah itu masih layak? Bunuh dia untukku. Bunuh dia. Kepala botak itu meraung dan menatap David dengan kejam. Beberapa pria botak bergegas menuju David. David melirik ibunya. Tangannya tiba-tiba menjentikkan. Dan beberapa lampu putih menyala. Dan semua orang itu merasakan kaki mereka mati rasa. Dan mereka semua jatuh ke tanah. Kali ini, kepala botak itu terkejut dan memandang David dengan tidak percaya. Rasa dingin keluar dari hatinya. Para tetangga di luar melihat pemandangan di depan mereka. Mata mereka membelalak. Dan beberapa tidak percaya. Minta maaf pada ibuku. Suara sedingin es David terdengar lagi. Kepala botak itu ragu-ragu sejenak. Tapi melihat mata David yang dingin, dia hanya bisa berlutut di tanah. Maaf. Kepala botak dan beberapa bawahannya mulai meminta maaf. Kepala botak dan beberapa bawahannya mulai meminta maaf. Pergilah. David melambaikan tangannya. Dia tidak mau membunuh di depan tetangga dan ibunya. Jika dia ingin membunuh gangster kecil ini, itu hanya masalah menjentikkan jarinya. Kepala botak itu ditopang oleh bawahannya dan berdiri, menatap tajam ke arah David. Dan mereka terlatih tatih pergi. Jelas dia tidak yakin. Tapi David tidak takut dengan balas dendam si kepala botak. Bab 3. Kamu baik-baik saja. Orang-orang itu sudah pergi. Setelah keluar dari keadaan botak, David bertanya pada Barbara dengan prihatin. Hai, kamu bilang kamu baru saja keluar. Kamu memprovokasi dia untuk melakukan apa? Barbara mengeluh kepada David, cepat ambil uang di tanah. Kita sudah menyimpan semuanya. David merekrut dan mengumpulkan uang kertas yang berserakan di tanah. Bu, aku akan menghasilkan uang di masa depan. Ibu dan ayah beristirahat dengan baik. Dan aku akan menemukan cara untuk membuat matamu terlihat bagus. David mengumpulkan uang dan menyerahkan tasnya kepada Barbara. Kamu bisa melakukannya jika kamu punya hati. Barbara berkata. Dan bahkan mulai menangis. Kamu sudah kembali sekarang. Dan ibu merasa lega. Jika aku tidak memikirkanmu beberapa tahun terakhir ini, ibu pasti sudah mati. Melihat ibunya, mata David mulai memerah. Bang, David tidak tahan lagi. Dan meninju satu-satunya meja. Wow, meja itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Keluarga Xiao, keluarga geng, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Pasti, kemarahan di wajah David berkobar. Melihat kemarahan David, Barbara buru-buru berkata, David, kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Sekarang kamu sudah keluar. Cari pekerjaan. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan keluar. David menghibur ibunya. Lalu berjalan keluar rumah. Dia akan pergi ke Delia untuk menanyakan apa yang terjadi. Setelah keluar rumah, David masih dipenuhi amarah. Namun saat ia hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah mobil Porsche berwarna merah melaju dari jalan raya. Dan kecepatannya yang sangat kencang langsung membuat David terlempar ke udara. Bang! Tubuh David terjatuh dengan keras ke tanah. Jika dia tidak berlatih dengan tuan lama, itu akan terbunuh. Siapa yang bisa mengemudi tanpa mata? David awalnya marah. Tetapi ketika dia keluar, dia pingsan. Dan dia bahkan lebih marah lagi.
Bagaimana kamu bisa berjalan tanpa mata? Saat David memarahi dengan marah dan hendak berdiri, tiba-tiba terdengar teriakan. Melihat seorang gadis turun dari Porsche. Gadis itu mengenakan gaun putih dan berjalan dengan sepasang sepatu hak tinggi. Dia sangat cantik. Tapi saat ini dia sedang menatap David dengan marah. David mengerutkan keningnya. Dan tubuh yang ingin berdiri kembali berbaring. Siapa di antara kita yang tidak memiliki mata? Jelas sekali kamu yang menabrakku. Kamu gadis yang cantik. Kenapa kamu berbau busuk saat berbicara? David berkata pada gadis itu tanpa menunjukkan kelemahan. Kamu berani memarahiku. Gadis itu menyorot David. Tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya. Sepatu hak tinggi yang dikenakan gadis itu seperti pisau tajam. Jika mengenai tubuh, akan ada lubang darah. Sonya, hentikan. Melihat gadis itu hendak menendang David, seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari kursi belakang. Pria parubaya memiliki aura ketidakpedulian dan kesombongan. Sekilas, dia terlihat seperti orang yang sudah lama menduduki jabatan tinggi. Hanya saja pria parubaya saat ini sedikit pucat, dan napasnya pendek. Setelah menuliskan kalimat ini, dia memegang pintu mobil dan terus-menerus terengah-engah. Ayah, kenapa kamu turun? Setelah gadis itu melihat pria parubaya itu, dia buru-buru berlari dan bertanya pada pria parubaya itu. Ayo cepat ke rumah sakit. Jangan buang waktu, kata pria parubaya itu kepada gadis itu. Gadis itu mengangguk. Berjalan ke arah David lagi. Mengeluarkan segepok uang dari tasnya. Dan melemparkannya. Ada 10.000 di sini. Cepat ambil uangnya dan pergi. Kita sedang terburu-buru. David tidak pergi untuk mengambil uang. Tetapi berdiri dan menatap pria parubaya tidak jauh dari situ dan berkata, kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit. Ini sudah terlambat. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Dia dapat melihat bahwa pria parubaya ini sudah dalam bahaya. Dan dia tidak dapat sampai ke rumah sakit sama sekali. Berhenti. Gadis itu berhenti tepat di depan David dan memelotot dengan marah. Apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Atau kamu tidak ingin pergi? Pada saat ini, pria parubaya itu juga mengerutkan kening dan berjalan beberapa langkah menuju David. Ayahmu menderita penyakit tersembunyi. Dia terluka di paru-paru kirinya. Dalam 5 menit, dia akan mengalami kesulitan bernapas dan mati lemas. Bisakah kamu sampai di rumah sakit dalam 5 menit? David dengan tenang mengikuti gadis itu dan bertanya. Kamu berbicara omong kosong. Ayahku baru saja masuk angin. Sonya pria parubaya itu menghentikan gadis itu. Lalu mengambil 2 langkah ke arah David lagi. Matanya penuh listrik. Adik, bagaimana kamu melihat paru-paru kiriku terluka? Sudah kubilang. Tapi kamu tidak mengerti. Aku sedang terburu-buru sekarang. Jadi aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersama kalian. Kata David. Dia akan berbalik dan pergi. Adik batuk-batuk pria parubaya itu memanggil David. Lalu terbatuk-batuk dengan keras. Dan ketika sudah agak tenang, dia segera melangkah ke depan dan menarik lengan David. Adik, karena kamu bisa lihat kalau aku sakit pasti sembuh. Saya berharap adik laki-laki saya dapat menyelamatkan hidup saya. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Ini kartu nama saya. Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya kepada David. Awalnya David tidak mau, tidak peduli. Namun saat melihat nama di kartu nama itu, dia segera mengambil kartu nama di tangannya. Apakah Anda Ruben Su, Presiden Su Group? Tepat. Ruben mengangguk. Tiba-tiba, David menembak ke arah Ruben sambil menunjuk beberapa titik akupuntur tertentu milik Ruben. Kecepatan David sangat cepat sehingga baik Ruben maupun Sonya tidak bisa bereaksi. Bab 4. Apa yang ingin kamu lakukan? Sonya buru-buru melangkah maju untuk menghalangi Ruben.
Tapi David sudah berhenti saat ini. Namun, setelah David melakukan beberapa titik akupuntur, Ruben langsung merasakan napasnya menjadi lancar dan wajahnya jauh lebih merona. Aku hanya mengendalikan cederamu untuk sementara. Butuh beberapa waktu untuk sembuh. Penyakit tersembunyimu perlu disembuhkan secara perlahan karena usianya. David berkata dengan ringan. Terima kasih adik atas bantuannya. Terima kasih banyak. Ruben melangkah maju dan meraih tangan David dengan penuh semangat. Terus-menerus berterima kasih padanya. Sonya sangat terkejut melihat wajah ayahnya yang jelas-jelas merona dan kondisi tubuhnya jauh lebih baik. Saya memotret untuk menyelamatkan Anda karena saya tahu Anda sering berbuat baik. Dan Anda telah melakukan lebih dari keseluruhan sekolah dasar. Aku melakukan semuanya karena alasan itu. Alasan David menyelamatkan Ruben adalah karena dia tahu Ruben adalah orang baik. Jika ia bertemu secara kebetulan dan tidak memiliki kenalan, belum tentu David akan menyelamatkannya. Apalagi Sonya baru saja berbicara buruk kepadanya dan hampir memukulnya. David tidak bisa untuk menyelamatkan siapapun. Ketika Ruben mendengar hal itu, dia sedikit malu. Perbuatan baik apa yang telah saya lakukan jauh dari kata baik. Adik menyelamatkan hidup saya. Katakan saja sesukamu. Sekarang sudah siang. Aku mengajak adik kecil makan di Hotel Regal. Tidak. Masih ada yang harus aku tangani. David terkekeh dan menolak. Dan dia masih ingin berdiskusi dengan Delia untuk mengklarifikasi. Melihat penolakan David, Ruben sedikit terkejut. Harus diketahui bahwa sebagai orang terkaya di Horendel, banyak sekali orang yang ingin mengajaknya makan malam. Dan yang bisa duduk bersamanya untuk makan malam semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Sekarang dia berinisiatif mengundang David makan malam. Tapi David menolak. Dan ini agak tidak terduga. Adikku, menyatakan kita harus duduk dan makan bersama untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Ruben memegang erat lengan David. David melihat Ruben sangat ingin mengajaknya makan malam. Hanya ingin mengetahui tindak lanjut pengobatan penyakitnya. Namun melihat Ruben tulus, David mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan menyelesaikan masalah ini dulu. Kalau begitu aku akan pergi ke Regal Hotel untuk mencarimu." Melihat David mengatakan ini, Ruben melepaskan tangannya. Ya, sudah sepakat. Telepon saja saya. David mengangguk dan pergi dengan tidak sabar. Membelokkan menuju keluarga geng. Di mana Delia? Saya ingin melihatnya. Di depan sebuah villa yang agak tua. David berkata kepada wanita parubaya di depannya. Wanita parubaya ini adalah Ibu Delia, Ethel. Jika sebelumnya, David tidak akan pernah berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Namun kini setelah mendengarkan ucapan ibunya, David sangat marah dan tidak langsung bertindak. Meskipun itu bagus, Ethel mengenakan congsam, sombong, menyilangkan tangan di dada, dan memandang David dengan jijik. Cepat menyingkir. Putriku akan menikah hari ini. Sayang sekali kamu di sini sebagai tawanan kerja. Menikah. David mengerutkan kening. Sepertinya apa yang dikatakan kepala botak itu benar. Di mana Delia? Siapa yang dia nikahi? Biarkan dia keluar membahas saya dan menjelaskannya. David melaksanakan menuju villa dengan wajah dingin. Hei kamu gila. Bagaimana kamu bisa masuk ke pekarangan orang lain dengan santai? Ethel menarik David dengan putus asa. Tapi di mana dia bisa bersaing dengan kekuatan David? Seluruh orang diseret ke halaman oleh David. David bermaksud masuk dengan mata terbuka. Saat ini, seorang gadis dengan gaun pengantin keluar dengan wajah muram. Saat melihat gadis itu, David tiba-tiba berhenti. Delia, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bisakah kamu menjelaskannya sambil tidur? David menunggu matanya dengan marah dan menyapa Delia. David, ayo pergi.
Jangan datang mencariku. Aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Jordan. Delia memandang David tanpa ekspresi dan berkata. Mata David membuka dan tangannya mengepal erat. Meskipun dia sudah mengetahuinya. Ketika Delia sendiri yang menyatakan. Jantung David berdebar kencang. Dia dipenjara oleh Jordan itu. Tapi sekarang pacarnya akan menikah dengannya. Ini sungguh ironis. Tiba-tiba, David memulai dirinya sendiri dengan getir. Dia merasa dirinya terlalu pelit. Itukah yang kamu maksud? David memandang Delia. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Dan tangannya perlahan mengendur. Ya, Delia mengangguk, saya ingin memiliki kehidupan yang kaya. Tetapi Anda tidak bisa memberikannya kepada saya. Semuanya. Dan Anda masih menjadi tawanan reformasi perburuan. Bahkan jika kamu keluar, aku khawatir akan sulit bagimu untuk menghidupi dirimu sendiri. Dengan apa kamu akan mendukungku? Demi hubungan kita sebelumnya, Anda dapat mengambil ratusan dolar ini dan tidur di jalanan provinsi. Setelah Delia selesai berbicara, dia mengeluarkan ratusan beberapa lembar uang dari tasnya dan melemparkannya ke wajah David. Saat ini, David memandangnya dan menyerah sepenuhnya. Orang di depannya bukan lagi pacarnya. Kamu akan menyesali ini. David berbalik dan pergi tanpa mengambil uang Delia. Hah, kamu akan menyesal menikah dengan hantu malang ini. Ethel mengembara dengan keras dari belakang. Bab 5. Ketika David baru saja berjalan ke pintu, konvoi Salam langsung menghalangi jalan. Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit turun dari kendaraan hias dengan sebuket bunga di tangan. Orang ini adalah Yordania. Jordan sedikit terkejut saat melihat David. Tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Saya lupa bahwa Anda dibebaskan dari penjara hari ini. Kebetulan sekali. Maukah kamu bergabung dengan pernikahanku dan Delia? Jordan memandang David sambil bercanda. Matanya penuh kecerahan. David hanya menatap Jordan dengan dingin. Berbalik ke samping dan ingin pergi. Dia tidak ingin berbicara kosong dengan orang seperti itu. Jangan pergi. Jordan menghentikan David lagi. Apakah Anda tidak punya uang untuk diikuti? Tidak masalah. Tidak perlu mengambil uang. Sisa makanannya bisa dimakan saat itu juga. Kami mengadakan pernikahan di Regal Hotel. Jika kamu tidak datang kali ini, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di sana di masa depan. Jordan membalikkan pada David, dan bahkan mengulurkan tangan dan menamparkan wajah David. David menepis tangan Jordan dengan pertarungan tenaga. Menikahlah dengan orang bekas. Tidak ada yang perlu bertanya-tanya. Itu semua milikku. David tersenyum dingin. Faktanya, David tidak pernah menyentuh Delia sama sekali. Bahkan tidak menarik tangannya. Dia mengatakan ini untuk membuat Jordan jelek. Dan untuk memperbaiki Delia itu. Jordan tercengang setelah mendengar ini. Dan buru-buru menatap Delia. Delia membayangkan bahwa dia bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan David. Bagaimana keadaannya sekarang? Melihat Jordan menoleh, Delia menjadi cemas dan berteriak pada David. David, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu tinggalkan untuk bermain? Hanya pemberianmu. Aku tidak membiarkanmu pergi. Tersentuh, Ethel juga panik. Dan berteriak pada David. David, jangan makan anggur dan bilang anggur itu asam. Dengan kemudahanmu. Bagaimana mungkin putriku membiarkanmu menyentuhnya? Jordan, jangan percaya omongan kosongnya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin membuatmu jijik. Ethel menjelaskan kepada Jordan bahwa dia akhirnya menemukan mertua kura-kura emas. Tapi dia tidak bisa diganggu oleh kata-kata David. Bibi, jangan khawatir. Aku tidak akan mempercayainya. Jordan tidak bodoh. Dan tentu saja dia tidak akan mempercayai perkataan David. Percaya atau tidak, David terlalu malas untuk memperhatikan Jordan. Jadi dia melewatinya dan keluar.
Tunggu sebentar. Jordan menghentikan David, sebaiknya jaga mulutmu. Jangan berbicara buruk tentang istriku dimanapun. Atau aku akan membuatmu terlihat baik. Jordan takut David akan berbicara omong kosong di mana-mana dan merusak reputasi keluarga Xiao mereka. Hehe, mulutnya ada di diriku sendiri. Aku bisa mengatakan apapun yang aku mau. Katakan saja, kamu peduli padaku. David memandang Jordan dengan dingin, tetapi kamu harus memperhatikan. Jangan sampai kehilangan nyawamu suatu hari nanti. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Melihat mata David yang dingin, Jordan sempat terkejut sejenak, dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Namun sesaat, Jordan merasa telah dipermalukan. Matanya membelalak dan menegur, kalau anakmu tidak takut mati, kamu bisa mencoba. Jangan berlutut dan memohon padaku. Wajah Jordan penuh amarah. Jika bukan karena dia menikah hari ini, dia pasti sudah menatap David dengan baik. Saya tidak tahu siapa yang berlutut dan memohon kepada siapa. Kita lihat saja. David menatap Jordan. Jordan, waktunya telah tiba. Jangan pedulikan balima tart malang ini. Eks bodoh. Ethel memandang David dengan pandangan menghina. Jordan memegang bunganya, dan kelompok itu berjalan menuju rumah. David melihat ke belakang Jordan, dan tiba-tiba menjentikkan jarinya. Dan cahaya perak tiba-tiba masuk ke tubuh Jordan. Jordan jelas bergidik, tapi dia tidak peduli dan terus berjalan ke dalam kamar. Saya ingin melihat apakah Anda mau berlutut dan memohon kepada saya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut David. Dia berbalik dan pergi menuju Hotel Regal. Pintu masuk Hotel Regal. Ruben sendiri yang menunggu David di depan pintu. Dan kemunculan Ruben membuat semua orang yang masuk ke Hotel Regal banyak berdiskusi. Bukankah ini orang terkaya Su? Dia berdiri di depan pintu hotel, seolah sedang menunggu seseorang. Saya tidak tahu apa latar belakang pihak lain. Dan dia bisa membuat orang terkaya menunggunya. Saya mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Xiao akan menikah. Dan pernikahannya akan diadakan di sini. Bukankah seseorang sedang menunggu keluarga Xiao? Mungkin saja. Keluarga Xiao juga merupakan keluarga kaya. Jadi mereka harus memberi perhatian. Semua orang masuk ke Hotel Regal sambil membungkuk. Tetapi Ruben masih berdiri di depan pintu. Melihat cerminnya dari waktu ke waktu. Wajahnya menjadi sedikit tidak sabar. Ayah, menurutku anak itu berbicara omong kosong. Dia mengatakan bahwa paru-paru kiri Anda terluka. Dan Anda masih memiliki penyakit tersembunyi yang mengancam jiwa. Itu hanya omong kosong. Anda baru saja masuk angin dan paru-paru Anda meradang. Jangan tunggu. Biarkan aku menemanimu ke rumah sakit. Sonya membujuk Ruben. Sudah setengah jam Ruben menunggu di sini. Namun sebelum David datang, Sonya merasa David sedang berbicara omong kosong. Selain itu, Ruben tidak pernah memberitahu mereka bahwa paru-paru kirinya terluka. Dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Suatu situasi. Sonya, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Cederaku, kalaupun aku sampai di rumah sakit, tidak baik sama sekali. Aku punya penyakit tersembunyi. Sudah lebih dari 20 tahun. Alasan kenapa aku belum melakukannya. Ku bilang kamu karena aku takut kamu khawatir tentang. Ruben menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Sonya mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi sedikit bodoh. Dan dia dengan gugup meraih tangan Ruben. Ayah, ini apa yang terjadi? Jangan menakuti saya. Jangan menakuti saya sudah menelepon dokter. Sun, telepon. Dia segera datang. Sonya panik. Sejak dia ingat, dia belum pernah melihat ibunya. Rubenlah yang membesarkannya dan keduanya bergantung pada satu sama lain seumur hidup. Jika Ruben punya 3 kelebihan dan 2 kelemahan, Sonya tak tahu bagaimana caranya hidup sendiri. Ceritanya panjang.
Tapi ketika aku punya waktu, ayah perlahan-lahan memuat. Setelah Ruben selesai berbicara, dia melihat perhiasannya lagi, lalu melihat ke suasana dengan cemas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.